Salam warga kerajaan, selamat tahun baru Yahudi 5784. Tanggal 15 September jam 6 sore ketika bulan mulai kelihatan, maka mereka merayakan Rosh Hashanah. Rosh itu kepala, Hashanah itu the year, the head of the year. Dan sekali ini kita masuki tahun 5784. Saudara, saya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan bisa berbicara. Bahkan juga melalui tahun ini. Tahun 84 itu terdiri dari dua huruf. Yang pertama adalah P. Ya, itu mulut. Dan tetap saya sampaikan pada saudara, kita ini di dalam kelasnya Tuhan. Jadi di dalam memerintah bersama Tuhan, yang penting itu apa yang kita ucapkan. Kalau kita ucapkan yang positif terjadi, ya. Kita lihat bagaimana Yesus mempergunakan kuasa yang dari mulut. Ketika ketemu dengan orang sakit, dia berkata, "Be healed," jadilah sembuh. Dia berkata kepada yaitu orang buta, "Melihatlah." Dia berkata pada telinga yang tuli, "Terbukalah." Dan kepada anak Yairus yang mati, dia berkata, "Talita kumi." Ya, talita kumi. Dia bergerak dengan kuasa daripada Bapa. Kalau kita dalam nama Tuhan Yesus. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus, yaitu mempergunakan kuasa dari Yesus itu juga dengan perkataan. Ketika hadapi Dorcas atau Tabita yang mati, dia berkata, "Tabita kumi, bangkitlah." Nah, kemudian syaratnya adalah dalam huruf yang kedua, angka 4 itu dalam aksara Yahudi adalah Dalet. Ya, kalau yang bulan lalu itu adalah kita Gimel. Gimel itu gambaran pada camel ya. Dan itu seperti orang kaya yang mengejar orang miskin untuk menolong. Yang mengejar orang miskin untuk menolong. Salah satu berita yang saya sampaikan, The Good Indonesian ya. Jangan cuma The Good Samaritan ya. Tetapi kita lihat dalam huruf ini, kalau saya perhatikan hurufnya itu ada telinga ya, yang di atasnya itu ada satu tanda begitu. Dan seperti orang miskin yang membungkuk. Orang miskin yang membungkuk, miskin gambaran rendah hati. Untuk bisa enter into the door, karena tahun depan ini the year of open door. Saudara sudah memasukinya. The year of open door, ada banyak door of opportunity, ada banyak pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu yang baru yang kita masuki, tapi hanya orang yang rendah hati diizinkan masuk oleh Tuhan. Dan itulah suatu kunci. Tuhan berikan kunci-kunci kerajaan Allah kepada kita. Dan salah satu kuncinya jelas sekali adalah rendah hati. Dan itu gambaran orang tertindas. Saudara lagi tertindas hari ini, jangan khawatir. Ada kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. 5784. Jadi sekali lagi tetap rendah hati. Dan saudara bisa melihat dengan iman pintu kesempatan yang Tuhan sediakan. Dan perhatikan ada telinga di sana. Berulang kali dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa bertelinga adalah dia mendengarkan. Dan setiap kali Yesus mengajar, bagi mereka yang mendengarkan dia di situ. Salah satu alat paling penting bukan cuma mulut tapi telinga kita. Dan juga sikap hati kita ya. Jangan lupa kalau ada orang menghadap raja, dia akan berkata, "Your grace." Itulah sikap kita kepada raja kita Yesus Kristus. Dan dia adalah tetap kasih karunia luar biasa. Tetap berlaku atas kita semua. The year of empowering grace tetap berlaku. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom, selamat pagi. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian kepada Raja di atas segala raja. Karena saat ini kita perlu menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja yang memberikan kepada kita kekuatan, damai sejahtera, dan segala sesuatu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan perlindungan kami. Engkaulah Tuhan tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan kubu pertahananku. Segala kekhawatiranku ku serahkan padamu. Sungguh nyata
hadiratku ku serahkan padamu. Sungguh nyata kuasa-Mu, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Oh, Immanuel. Kaulah Allah yang aku percaya. Immanuel, Immanuel. Oh, Immanuel. Ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Hatiku melekat, mataku tertuju padamu. Hatiku menyembahmu, percaya Kaulah perlindunganku. Immanuel, oh Immanuel. Kaulah Allah yang aku percaya. Katakan penyertaannya sempurna. Oh Immanuel, Immanuel. Oh Immanuel. Ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Immanuel, Immanuel. Oh
kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dan ajaib dalam seluruh kehidupan kami. Kami tahu sebagai warga kerajaan-Mu Tuhan, kami ada dalam kuasa Tuhan yang nyata. Dan setiap mulut, bibir, lidah kami menyatakan pujian kepada Raja. Dan kami tahu Tuhan, kami memiliki seluruh kehidupan yang benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah, bahkan berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah hidup kami. Bahkan kota Jember ini juga dilawat oleh kasih setia Tuhan. Berkat Allah melimpah buat kota ini di mana kami tinggal di dalamnya. Diberkati oleh Tuhan, diberkati tanahnya, diberkati udaranya, diberkati perekonomiannya, diberkati segala sesuatu yang ada di dalamnya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kota yang luar biasa di mana kami boleh tinggal akan menerima Raja di atas segala raja sebagai Tuhan dan Rajanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat pagi hari ini berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami pemimpin-pemimpin rohani yang membawa kami semakin dekat dan semakin dekat melekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih memberkati Pastor Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Memberkati Pastor Benny Kristanto beserta istri Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, boleh diperkenalkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan Kau bukakan segala sesuatu, rahasia-rahasia kerajaan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh dengar, untuk kami boleh dinasehati, kami boleh berada di dalam jalan-Mu yang benar-benar luar biasa dan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kiranya berkat-Mu, rahmat-Mu turun atas seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna dalam hidup kami. Tidak ada ketakutan di dalam hidup kami, tapi ada pujian kepada Raja di atas segala raja. Dan setiap warga negara kerajaan yang siap untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan di pagi hari ini, kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Kami datang kepada Engkau Tuhan membawa pujian kami. Haleluya. Pujian kepada Raja yang mulia. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami bawa pujian kepada Dia. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria.
Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Kekuatan di hidup setiap kami. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Haleluya, namamu berkuasa Tuhan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
penyertaan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh Jesus, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Engkau kekuatan kami, kekuatan di jiwaku. Hanyalah kepadamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh Jesus Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama
apapun musim hidup saudara hari ini, dia tetap ada bersama dengan kita. Di setiap musim, Tuhan selalu ada dalam penyertaannya buat setiap kita. Kalau di dalam setiap musim, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Pertanyaan yang besar adalah seperti ini. Apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Oleh sebab itu naikkan pujian ini dengan sebuah keyakinan, apapun musim hidup saudara hari ini, Dia ada bersama dengan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kita akan melewati setiap musim demi musim. Perkenananmu ya, Haleluya. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. kami ingin terus bersamamu Tuhan. Ku lewati semua. Amin. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Syandarala matakaya, syandarala makaya, sandarala. Kirapatakaya, sandarala marala marala masyara. Anugerahmu besar atas hidup kami. Anugerahmu sungguh ajaib buat setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak ingin jauh daripadamu. Sebab Engkaulah sumber kekuatan atas hidup kami. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, melewati musim demi musim dalam hidup kami. Tapi kami percaya, Engkau Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakan kebenaran firman-Mu buat setiap kami. Sebab kami percaya sampai hari ini, firman-Mu adalah tuntunan dalam hidup kami. Untuk kami diubah serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan hidup kami diperkenan di hadapan Engkau Tuhan. Berfirman buat kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin buat kami. Kiranya roh hikmat dan wahyu turun atas setiap kami. Memampukan hamba-Mu menyampaikan, mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami dengan roh hikmat dan wahyu boleh menangkap dan memiliki kekuatan untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Berbicara buat kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Yang datang 500 orang, baru 50 orang yang bilang shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online sore nanti. Tuhan memberkati saudara dan kiranya lewat setiap ibadah demi ibadah kita akan mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Nah saudara, pagi hari ini kita masih ada dalam sebuah tema Love That Change That World. Saudara ya, kalau kita bicara tentang kasih, semua orang menyenangkan. Ya, sebab kasih itu adalah sebuah bahasa yang universal, yang semua orang pengen nikmati, semua orang memerlukan gitu saja. Dan ketika seseorang menerima kasih, dia merasa bahwa hidupnya berharga. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tetapi ada sebuah
kata berikutnya yang menurut saya adalah hal yang penting tentang perubahan atau mengubah. Ya, sebab kalau kita bicara tentang sebuah perubahan, tidak semua orang suka dengan perubahan. Tidak semua orang. Ya kan? Kenapa? Karena ketika kita bicara perubahan, berarti ada sesuatu yang tidak nyaman dibongkar dalam hidup kita. Ya. Ada banyak hal sebetulnya. Ya. Misalnya ketika kita bicara tentang sebuah situasi yang ya segini aja enak gitu ya. Dan ini biasanya situasi ini sering saya dapati dan sering saya jumpai di komunitas sel, saudaraku ya. Ketika selnya pertama kecil 4, kemudian puji Tuhan tambah 5, puji Tuhan 6, kemudian begitu banyak, kemudian ketika ada instruksi gini, kelompok selmu sudah mulai banyak. Sudah waktunya untuk diperanakkan, dilahirkan, untuk dibelah kembali supaya banyak jiwa. Kemudian jawabannya selalu hampir sama gini, Pak enak gini Pak, yang penting gini Pak, rame-rame kumpul, mangan ramangan sementing kumpul, ya kan repot ya. Perubahan-perubahan itu seringkali saudaraku ya tidak membuat kita nyaman. Ada banyak hal perubahan itu tidak membuat nyaman dalam hidup kita, tapi ini yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita adalah sebuah perubahan. Nah, firman Tuhan katakan dalam Kolose 1 ayat 5-6 katakan begini. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Pengharapan apa itu? Yaitu pengharapan itu telah dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Ya jadi saudaraku dikasih Tuhan bahwa berita Injil itu adalah sebuah pengharapan buat semua orang. Kenapa? Karena di dalam berita Injil ada sebuah kabar kesukaan, kabar baik bagi semua orang tentang Kristus Yesus yang dia adalah Allah yang menjadi manusia dan kemudian membuat hidup saudara dan saya dikembalikan posisinya sebagai warga kerajaan. Ini pengharapan buat setiap kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kemudian ayat yang ke-6 yang sudah sampai kepada kamu. Jadi berita Injil ini sampai kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose itu, dan Injil itu berbuah dan berkembang. Berbuah dan berkembang bicara tentang sebuah perubahan. Kenapa? Karena yang tadinya biasa, kemudian dia menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kemudian dia lebih berkembang lagi dari jemaat Tuhan yang ada di Kolose ini. Kemudian menyebar ke seluruh dunia. Berarti ada sebuah dampak, ada sebuah perubahan yang terjadi dari kehidupan orang-orang percaya. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudaraku dikasih Tuhan. Perubahan itu adalah sebuah keinginan daripada Tuhan. Itulah sebabnya dia hadir, dia datang untuk mendapatkan kita. Ada banyak contoh Alkitab. Misalnya begini, ketika seseorang namanya Sakius, saudaraku, dia punya kerinduan begini. Aku ingin lihat Yesus itu seperti apa. Yesus itu seperti apa. Nah kemudian dia akan berusaha dan berupaya untuk bagaimana caranya dia bertemu melihat Yesus. Ya, perhatikan ini, kisah dari ini bahwa Sakius hanya ingin melihat siapa Yesus. Nah, kemudian saudaraku dikasih Tuhan, kemudian dia berupaya, dia naik pohon. Ya, nama yang saya sebut benar ya, Sakius ya. Jangan-jangan nanti saya sebut Lazarus, kan repot nanti Yesus ngomongnya Lazarus turun, itu bukan tempatmu ya, itu tempatnya Sakius gitu kan. Ya, Sakius kan gitu. Nah, pada waktu Yesus lewat di situ, dia lihat Sakius turun. Aku mau numpang di rumahmu. Aku mau makan di rumahmu. Saudaraku dikasih Tuhan, saya perhatikan gini, sebuah kerinduan hanya pengen ketemu Yesus, pengen melihat Yesus, Yesus datang, kemudian dia mampir ke rumahnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan ini. Dari cerita ini, Sakius tidak kemudian gini, Yesus aku sudah ketemu, foto yuk. Kan gitu ya. Atau dia minta tanda tangan sama Tuhan Yesus. Aku ketemu, minta tanda tangannya Tuhan di mana di jubahku. Supaya pergi kemana-mana, aku sudah ketemu Yesus. Ini tanda tangannya, kan gitu ya. Atau ketika dia sudah selfie kemana-mana, aku sudah ketemu Yesus, ini gambarnya. Wah, kemudian dicetak gambarnya, dikasih yang frame gitu saya.
kayak di rumah makan terkenal yang didatangi gitu ya. Wih, ini pernah makan di sini, ini pernah. Mungkin Sakius bisa seperti itu. Tapi lihat ini, waktu Yesus datang ke rumah Sakius, ada sebuah perubahan besar terjadi dalam dirinya. Dia cuma ngomong gini sama Yesus, Tuhan, sekiranya ada orang yang aku peras, aku kembalikan. Saudaraku dikasih Tuhan, ada sebuah komitmen perubahan dalam hidupnya. Yang tadinya Sakius ini adalah orang yang dibenci oleh bangsa Israel. Karena dia seorang pemungut cukai. Karena dia juga menambahkan cukai di sana dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak disuka oleh banyak orang. Tapi waktu Yesus datang ke rumahnya, waktu Yesus mampir dan makan dan ngobrol dengan Sakius, ada sebuah perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Dia menyediakan dirinya untuk mengembalikan yang pertama, untuk mengembalikan segala sesuatu yang diperas dari orang lain, mengembalikan apa yang seharusnya bukan jadi miliknya, dia kembalikan. Dan kemudian kalau saudara lihat cerita-cerita dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil, saudaraku, kemudian dari situ Yesus ketemu dengan siapa? Dengan Bartimius, orang yang buta. Saudaraku dikasih Tuhan, orang buta ada dua hal yang dialami oleh Bartimius. Yang pertama, dia buta. Yang kedua, dia miskin karena dia pengemis. Waktu Yesus datang melewat gitu, Bartimius berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus kemudian ngomong begini, ada dua pilihan yang dia bisa minta sama Tuhan. Oke, kamu mau apa? Kalau ini pertanyaan ini datang kepada saudara, ya kan? Seandainya ada yang buta, ada yang miskin, ada yang sakit gitu ya. Sakit, miskin lagi gitu ya. Kemudian, kamu mau apa? Sakius punya pilihan yang pertama. Tuhan, aku ingin melarat. Buta enggak apa-apa, yang penting sugi. Gitu sebagainya. Kenapa? Karena kalau aku kaya, aku bisa bayar pegawai. Untuk apa? Ngajak pergi kemana sekalipun tidak lihat. Gitu sebagainya. Pilihan yang kedua, tetap miskin, tetapi dia bisa melihat. Pilihan kemudian jatuh begini, Bartimius ngomong gini, Rabuni, supaya dia bisa melihat. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita lihat kemudian bahwa dari perjalanan dari kebenaran firman Tuhan, dari kitab Injil ini, berita Injil ini saudaraku, bahwa ada sebuah pertobatan besar terjadi pada Sakius. Ada perubahan-perubahan besar sehingga di kota itu kalau sudah pelajari kemudian selanjutnya ada banyak orang miskin yang ditolong oleh Sakius. Nah, dengan demikian begini saudaraku ya, bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita. Berita Injil adalah berita perubahan dalam kehidupan kita. Yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah, ada kata berubah. Ya, memang berita ini berita yang tidak menyenangkan ketika kita bicara tentang sebuah perubahan. Karena kita sedang digoncang untuk kita keluar dari zona nyaman kita. Tapi Tuhan mau begini, kita tidak boleh jadi sama dengan dunia dan kita harus berubah. Saudaraku dikasih Tuhan, bangsa Israel dipakai oleh Tuhan supaya dunia, orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan, dia bisa mengenal Tuhan dari cara dan gaya hidup mereka. Berubah. Saudaraku dikasih Tuhan, kata berubahan ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubah. Itu bahasa aslinya dari kata metamorfo. Atau kemudian muncul jadi metamorfosis. Dari ulat sampai menjadi kupu-kupu, perubahan. Berubah bentuk. Jadi kalau namanya berubah, itu bukan gini. Kalau jadi ulat, cuma hilang bulunya. Jalannya masih gini-gini. Bukan. Tapi perubahan yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-12 ini, tetapi berubahlah, ada perubahan bentuk di situ. Dari ulat jadi kupu-kupu yang cantik. Semua orang, bahkan saya, kalau lihat ulat, kepengennya langsung digites. Do you know digites? Dibunuh. Karena kita pikir dia serangga. Ya kan?
pohon jeruk di belakang, beberapa lama saya tinggal, ternyata habis daunnya dimakan ulat. Waduh, habis gitu ya. Ada ulat besar gitu yang hijau gitu. Oke, saya biarin di situ. Kenapa? Karena sudah terlanjur besar. Ternyata setelah itu dia berubah jadi kupu-kupu. Nah, ketika kita ketemu dengan kupu-kupu, kita akan kagum dengan keindahannya. Kenapa? Karena dia sudah berubah jadi bentuk yang tadinya menjijikkan buat semua orang. Bentuk yang menjadi musuh buat kita. Tapi kemudian gini, kupu-kupu dia bermanfaat. Lihat apa? Dia terbang ke sana kemari, dia sari-sari itu kemudian ada penyerbukan silang, terjadi banyak hal, dia bermanfaat. Artinya begini, perubahan bentuk itu harus terjadi kepada setiap kita. Dan perubahan dari ulat sampai menjadi kupu-kupu itu bukan bem salah bem, abrakadabra, tolong dibantu ya, bukan saudara ya. Tapi ada sebuah proses di situ. Makanya firman Tuhan yang kita dengar adalah sebuah proses untuk kita terus diubah serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada proses di situ. Perubahan hidup kita adalah sebuah proses segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi mari kita jangan alergi dengan yang namanya proses. Karena proses itu baik buat kita. Proses itu yang membentuk kita supaya kita jadi kupu-kupu yang indah. Proses itu yang membentuk kita supaya kita ini bisa mengalami sebuah perubahan. Ada banyak hal kalau saudara lihat. Semua proses akan menghasilkan sesuatu yang indah. Emas menghasilkan emas yang murni, dihasilkan dari proses. Ada banyak proses-proses terjadi di situ. Kemudian menghasilkan sesuatu yang indah dan berharga. Demikian juga dengan kehidupan kita. Proses itulah yang membuat kita jadi orang yang lebih mengalami sebuah perubahan. Saya perhatikan begini, kalau belajar dari kupu-kupu, sebelum dia jadi kepompong, dia akan makan semua daun dengan banyak. Ulat yang di pohon jeruk saya yang punya di belakang itu, tidak banyak, cuma satu. Tapi satu pohon, karena pohonnya kecil di pot. Saudara jangan bayangin, pohonnya gede gitu. Enggak, pohonnya ada di pot gitu. Ya. Cuma satu ulatnya, tapi dia menghabiskan tanaman itu, daun yang ada dalam satu pot itu habis. Artinya begini saudara, karena dia akan mempersiapkan diri waktu dia jadi kepompong. Artinya begini, buat setiap kita, kebenaran firman Tuhan yang datang buat setiap kita, itu adalah sebuah makanan rohani buat kita untuk menjadi sebuah kekuatan dalam menghadapi, melewati setiap proses. Tidak gampang. Tidak gampang saudara. Untuk jadi kepompong cuma diam gitu. Saya percaya tidak gampang. Kalau mungkin saya bisa ngomong sama ulet, kamu lebih baik jadi ulet. Atau kemudian kamu jadi kupu-kupu, oh enak jadi ulet. Gitu ya. Kenapa? Jadi kepompong diam gitu ya. Saya dulu suka mainan kepompongnya dari ulet daun. Entung-entung, endi lor, endi kidul. Terjemahnya di sini ya, gitu ya. Gitu. Dia cuma diam, buat mainan diam aja. Tapi kekuatan itu diperoleh dari semua makanan yang sudah dia peroleh. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, perubahan itu penting buat setiap kita. Dan proses itu yang akan menolong kita, membantu kita untuk kita mengalami sebuah perubahan. 2 Korintus 3, 16-18 katakan begini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ini bicara tentang Musa waktu dia menyelubungi mukanya karena waktu dia bertemu dengan Tuhan ada kemuliaan dan kemudian seterusnya cerita ini. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya begini, bahwa kemerdekaan yang kita punya adalah sebuah kemerdekaan untuk kita mengalami setiap proses yang kita ambil dalam hidup kita. Dan kita semua mencerminkan, kita semua, saudara dan saya, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, ya, kemuliaan itu yang adalah Tuhan yang adalah roh, maka
Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kata dengan gambarnya di sini, dia pakai kata metamorfo. Artinya bahwa kita semua diubah menjadi serupa dengan perubahan bentuk yang segambar dengan Tuhan yang kita sembah. Karena waktu bicara gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, kata asli dari kata gambarnya ini sama yang dipakai dengan kata metamorfo, seperti Roma 12 ayat yang kedua, berubah. Jadi kita semua mengalami perubahan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Bukan wajahnya yang sama. Ya kan? Nanti repot ya. Mana Gideon, mana Ismail, mana Pito, karena wajahnya sama. Kata Tuhan Yesus semua gitu ya. Tapi yang dimaksudnya kehidupan kita, karakter kita mengalami perubahan. Yang serupa dan segambar dengan Allah kita. Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, kunci dari perubahan, kalau kita belajar dari Kolose pasal yang pertama, yang ke-6. Yang pertama adalah mendengar. Sama-sama katakan mendengar. Kurang kompak, katakan mendengar. Oke, Kolose 1 ayat 6 katakan begini. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengar. Ya, mendengar. Kata mendengar di sini pakai istilah dalam bahasa aslinya akuo. Ya, bukan wow, bukan itu Tarsan, saudara ya. Katanya akuo. Artinya begini, kalau saya boleh simpulkan, ini, mendengar dengan teliti dan perhatian untuk apa? Untuk dia bisa melakukannya dengan tepat. Mendengar adalah, dari kata aku ini, mendengar adalah sebuah upaya untuk memahami dengan benar dan tepat. Jadi mendengarnya bukan sambil lalu. Bukan disambi, do you know disambi? Ya, tanya yang belum ngerti artinya ya. Paling enak, di samping masak gitu ya, dengar Jeffrey Rahmat khotbah gitu ya, dengar Jonathan Patiasana khotbah sambil masak gitu ya, sah saja boleh daripada dengar yang lain, kayak gitu ya. Tapi mendengar di sini ada sebuah upaya di situ gini, memperhatikan sungguh-sungguh gini, ini apa sih? Oh, iya, nah, iya, aku ngerti. Gitu saja. Ada sebuah pemahaman untuk mencari pendengaran yang kita maksud di sini ada mendengar untuk mencari sesuatu supaya kita nih ngerti. Gitu. Ada berapa banyak ya setiap kita tidak punya konsep pikir tentang mendengar ini. Kita pikir mendengar firman Tuhan sesuatu yang ya daripada dengar yang lain, daripada sesuatu yang menyenangkan mungkin telinga kita, sehingga kita kadang-kala kenapa kita kemudian pada akhirnya lupa. Karena kita tidak serius mendengar. Telinga kita ada di sini, tapi pikiran kita ada di mana-mana. Padahal waktu kata aku di sini berbicara gini, mendengar itu kompak, telinga di sini, hati di sini, pikiran di sini, kemudian kita menangkap sesuatu. Ya kan? Sebab kita tidak mungkin, saudara ya, telinga, aduh males aku, telinganya tak centel dulu di rumah, kemudian kita ke gereja tanpa telinga, tidak ada. Saudara. Semua di sini. Tapi yang bisa mengembara adalah hati dan pikiran kita. Makanya firman Tuhan katakan begini, Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dengan sebuah tujuan gini, untuk melakukannya. Ia disebut sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku dikasih Tuhan, orang yang bijaksana adalah dia memperhatikan apa yang dia dengar. Instruksi yang dia dengar. Kadang-kala begini, kelemahan kita adalah ketika kita merasa tahu. Saya bertobat. Kadang-kala begitu, ada tukang ngobrol gitu. Ketika orang ngomong gini, aku harus tahu. Aku harus ngerti. Dia ngomong gini. Oke. Padahal apa yang dikatakan orang tersebut
pada akhirnya ada sesuatu yang berbeda. Loh, kok salah ya? Kok bisa ya? Mulai tanya lagi, gimana? Gini loh Pak, 1, 2, oh yang ini saya salah. Kenapa? Karena saya miss di sini. Saya gagal mendengar di sini. Saya gagal memperhatikan di sini. Nah, saudaraku, orang yang bijaksana adalah gini, dia dengar perkataan Tuhan, dia dengar, kemudian diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Karena dia tahu bahwa sekarang dia waktu mendirikan tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada badai, semua berjalan dengan baik. Tapi apabila satu musim ada badai, ada angin, ada banjir melanda, orang yang bijaksana dia mengerti, dia bangun sesuatu dengan hikmatnya supaya waktu ini semua terjadi, rumahnya tetap berdiri kokoh. Ya, karena waktu mendirikan rumah di atas batu dengan mendirikan rumah di atas pasir beda, saudaraku. Beda banget, effortnya beda. Kenapa? Pasir gampang digali, hasilnya lebih cepat selesai. Tapi orang yang mendirikan rumah di atas batu, dia berupaya sedemikian rupa supaya semuanya bisa berdiri kokoh di atasnya. Dan kalau saudara kemudian baca dalam Matius pasal 24 setelah selanjutnya, ada hujan, ada angin, ada banjir yang melanda. Boom! Rumah yang di atas pasir, Alkitab katakan hebatlah kerusakannya. Oleh sebab itu kita mau belajar gini, untuk mendengar supaya kita ini mengerti instruksi dari Tuhan. Yohanes 8 ayat 47. Kalau kita tidak suka, ini hati-hati ya. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Yang lainnya, tidak enak kalimat berikutnya. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu bukan berasal. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Berarti berita firman Tuhan adalah sebuah kesukaan bagi kita. Waktu itu jadi sebuah kesukaan, itu akan menjadi sebuah masukan buat kita. Untuk kita ini mendengar apa yang firman Tuhan sampaikan buat setiap kita. Ya, sesuatu yang kita suka, pasti kita akan dengar berulang-ulang. Ya, hari-hari ini sudah 2 minggu ini, saya suka dengan sebuah lagu, I Speak Jesus. Saya setel lagu ini berulang-ulang. Berulang-ulang. Dalam keadaan apapun, saya setel gitu. Sekalipun nanti ada, karena kadang lupa tidak dimatikan sambil ngerjain apa gitu. Perjalanan di kereta, saya setel nomor 1. Saya langsung, I speak Jesus. Saya setel, gitu. Karena saya suka banget dengar lagu itu, kemudian yes gitu ya. Entah yang terakhir saya naik kereta ke Surabaya, entah orang sebelah ngerti, dengar apa enggak ngerti. Karena pakai headset ya, dengan kekuatan penuh ya, gitu. Oh yes gitu ya. Senang banget. Sesuatu yang kita suka, pastikan dengar berulang-ulang. Pasti. Saudara yang suka drakor, kenapa? Lihatnya betah banget sampai malam, sampai subuh gitu. Kenapa? Karena saudara suka. Kalau coba saudara enggak suka, kayak saya ini. Ya, lagi lihat apa drakor, enggak wes gitu ya, enggak. Kenapa? Saya tidak suka. Coba kalau itu menjadi kesukaan kita. Kita akan lihat, kita akan dengar, kita akan perhatikan sungguh-sungguh. Dan oleh sebab itu firman Tuhan berkata, barang siapa berasal dari Allah, ia akan mendengarkan firman Allah. Kenapa? Karena ini yang menjadi kesukaan kita. Makanya dibutuhkan pengertian untuk kita mendengar firman Tuhan. Ya. Sebab jika kita mendengar tanpa pengertian, Matius 13 ayat 19, di situ belum saya tulis ternyata, kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Kalau kita mendengar hanya sambil lalu tanpa sebuah pengertian, saudara, ada perumpamaan yang Yesus sampaikan, ada seorang menabur benih. Waktu itu di pinggir jalan diumpamakan ini, orang yang mendengar tanpa sebuah pengertian, benih itu tidak sampai masuk ke tanah, dipatok burung dan tidak bisa berkembang.
Saudaraku dikasih, itulah sebabnya firman Tuhan tidak pernah mengubah hidup kita. Belum sampai mendarat, firmannya sudah dipatok sama burung hilang udah. Firmannya apa mau? Apa ya? Lali aku. Pokoknya sing guyu-guyu mau lucu, pendetanya lucu banget aja gitu ya. Jadi itu, yang pertama kata kunci untuk kita berubah adalah mendengar. Memperhatikan sungguh-sungguh itu kata mendengar. Ya. Yang kedua saudara dikasih Tuhan adalah mengenal. Kolose 1 ayat yang ke-6, ya. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal. Ya. Kata mengenal di sini itu pakai kata epiginosko dalam bahasa Yunani. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani saudara, dia pakai kata yada. Ya, kata yada. Ini bicara tentang keintiman. Jadi kalau saudara nanti baca dalam Kejadian pasal yang ke-4, di situ ayat yang pertama, katakan begini, maka manusia itu, yaitu Adam, bersetubuh dengan Hawa. Kata bersetubuh itu pakai kata yada. Ya, yada. Jadi bicara tentang sebuah keintiman. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal ada sebuah upaya untuk kita semakin dekat. Dari kata mendengar akan menghasilkan pengenalan. Dari waktu kita memperhatikan, ini akan menghasilkan pengenalan. Tetapi siapa yang mau bermegah, Yeremia 9:24, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Nah ini perlu buat setiap kita, untuk kita ini memahami dan mengenal Tuhan. Penting kita mengenal Tuhan. Kenapa? Karena pengenalan akan membawa kita dengan pengenalan yang benar akan membawa kita dengan tepat dalam berespon dengan benar. Iya. Waktu saudara mengenal seseorang, misalnya begini. Saya dengan istri. Waktu saya tegur istri saya ketika dia melakukan sesuatu yang salah, istri saya ngerti, kenal. Ini suaminya bukan tanpa tujuan. Dia ngerti bahwa teguran ini membawa sebuah kebaikan. Dia tidak curiga. Ada banyak hal saudaraku ya. Misalnya kalau dalam persiapan khotbah gitu ya. Saya tahu kemampuan istri saya. Gitu. Sehingga pada waktu dia tanya, seringkali saya gini, kamu pokoknya begini. Gitu ya. Dia kali sendiri gitu. Dia pernah protes sama saya. Kamu ngajari aku, kok enggak kayak ngajari itu minggu depan khotbah di sini. Jinghok katanya. Ya beda. Karena kamu istriku. Siap. Beda. Kenapa? Waktu dia gali, ternyata dia lebih pintar dari saya. Memang, itu saya. Tapi kalau ini tidak dilatih dalam hidupnya, saudara. Kalau dia kalau dia tidak mengenal saya sebagai seorang suami, dia akan curiga gini, wah aku kok dibedaki. Tidak bisa. Kenapa? Karena orang yang mengenal, dia akan punya sebuah respon yang benar terhadap apa yang dikerjakannya. Waktu kita kenal Tuhan, waktu kita mengenal siapa Tuhan kita, maka kita punya respon yang benar di dalam setiap musim kehidupan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Artinya gini, jalan kita tidak mulus. Melewati semua musim kehidupan kita. Kadangkala Tuhan bawa naik, kadangkala Tuhan bawa kita turun. Bukan berarti bahwa Tuhan itu benci kita. Tapi saya percaya begini, Tuhan punya maksud yang besar dalam hidup kita. Supaya kita jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Seorang pemenang itu bukan hanya dilahirkan. Tapi seorang pemenang itu dilatih dalam hidupnya. Dan Tuhan mau melatih hidup saudara menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Ya.
Makanya dia kadang-kala bawa naik, bawa turun. Makanya firman Tuhan lagu ini berkata, bersamamu Bapa ku lewati semua. Semua apapun yang kita akan lewati. Saudara yang punya anak secara jasmani, kalau boleh pilih, kadang-kala begini, kasihan ya, mereka belajar gini. Dari pagi saya punya ponakan yang ada di Jember ini, saya pakai contoh gitu. Kasihan sebetulnya. Dari pagi dia jam 6 berangkat sekolah. Pulang sekolah jam setengah 4. Karena dia terlibat OSIS saudara. Dia kadang rapat, dia lakukan gini. Setengah 5 masih les. Pulang dari les saya tanya, nak kamu naik pulang les jam berapa? Jam 7. Langsung pulang? Enggak. Tergantung. Kalau mama belum pulang, nunggu bareng mama pulang. Kalau mama sudah pulang, jam 7 langsung pulang. Bayangin saudara, orang kerja aja 8 jam. Itu aja kalau pakai lembur dia banyak protes. Wih lembur udah dibayar gitu ya, kerja lewat batas, demo ya gitu ya. Ini dari jam 6 pagi sampai malam. Aduh kasihan. Tapi saya percaya gini, orang tuanya punya tujuan. Dia jadi anak yang lebih pandai. Dia jadi anak yang lebih bisa mandiri. Bahkan saya kadang-kala jadi Pak D-nya nakal sedikit. Wes lah enggak usah osis-osisan. Enggak Pak D, belajar. Gitu ya. Nakal kadang saya pengaruhi dia. Enggak usah osis, rapat lu DPR aja dibayar, kamu kan enggak. Gitu. Wah, yang penting belajar gitu saya ya. Oke, saya kasih semangat maju terus. Pantang mundur gitu ya. Habis gitu dikasih semangat gitu ya. Supaya saya ngerti tujuannya apa. Jadi saudaraku, Allah kita punya tujuan dalam hidup kita. Makanya waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, akan membawa kita dalam berespon itu tepat. Kita tidak ngomel. Seperti bangsa Israel, kenapa mereka ngomel? Karena mereka tidak kenal Tuhan. Sudah dibebaskan dari Mesir, mereka mengalami mujizat laut terbelah. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu mereka ada di Marah, mereka menggerutu sama Musa. Musa, kalau kami cuma mati di padang gurun buat apa? Di Mesir banyak kuburan. Hanya soal apa? Mereka tidak bisa minum air dengan benar, dengan baik. Mereka ngomel, menggerutu sama Tuhan. Padahal peristiwa yang besar sudah mereka alami. Apa itu? Pembebasan mereka dari budak. Waktu mereka dilepaskan saudaraku, bukan cuma gini, pamit sama tetangganya, aku pergi dulu ya. Oh ya, selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati. Tidak. Alkitab mencatat gini, waktu mereka berpamitan ke tetangga mereka, tetangganya ngomong, sebentar ya, sebentar. Mereka kasih perbendaharaan apa yang di rumah. Mereka kasih mereka emas. Mereka kasih mereka saku emas. Keren. Mujizat. Waktu mereka dikejar-kejar tentara Firaun. Mereka ngomel lagi. Depan laut, belakang tentara. Kita mati. Laut terbelah. Mujizat. Besar itu. Hanya perkara pada akhirnya dia tidak bisa minum. Dia curiga sama Tuhan. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita akan bertanya gini sama Tuhan. Tuhan, apa yang sedang Engkau ajar lewat peristiwa ini? Ini mantap. Kita harus bertanya, Tuhan, apa yang sedang Tuhan ajar hari ini? Kalau aku tidak punya uang hari ini, apa Tuhan yang sedang Tuhan ajar buat saya hari ini? Sebab mengucap syukur itu tidak gampang. Saya pernah bersaksi buat saudara, ketika saya pertama kali buka cuci helm. Wah, di Jember tidak ada satu-satunya dan pertama kali di kota Jember. Dan semua orang di kota Jember yang naik sepeda motor pakai helm. Saya pikir saya akan ada orang puluhan antri gitu, woi cuci helm gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, bukanya dalam nama Tuhan Yesus lagi. Dalam nama Tuhan Yesus aku buka gerak. 1 bulan tidak ada yang cuci helm. Serius, ada pegawai lagi. Buka cuci helm. Ini helmnya orang-orang tidak dicuci, bau semua loh, gitu ya. Saya kalau berdiri di pinggir pagar gitu, kalau orang lewat Tuhan, gerakkan orang ini berhenti Tuhan, helmnya sudah bau, dicuci gitu. Tidak ada berhenti, 1 bulan.
1 bulan berikutnya 1, 2 orang, 3 orang. Dalam sebulan loh. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan salah tak aku buka cuci helm. Bilang gitu sama Tuhan. Tuhan cuma ngomong gini, bisa enggak kamu mengucap syukur? Ya, belajar ya Tuhan. Bukanya bukan dalam nama Tuhan Yesus lagi. Bukanya gini, aku bersyukur sebab anugerah Tuhan itu besar bagiku. Buka. Saudara, ternyata dalam setiap musim dalam hidup kita, Tuhan sedang mengajar kita. Makanya Rasul Paulus dalam Filipi 3:10 katakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Yang dikehendaki Paulus mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bukan cuma kebangkitannya, tapi dalam penderitaan dia berusaha gini, apa sih maksud Tuhan dalam setiap penderitaannya? Apa sih maksud Tuhan? Dia berusaha kenal. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, waktu kita bicara mengenal Tuhan dengan benar, karena kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk kita bisa memahami ini semua. Ya, buah dari pengenalan akan menghasilkan ini, kepercayaan. Mazmur 9:10 katakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Percaya ini bukan hanya gini, ya aku percaya. Tapi tidak ada buktinya. Tapi percaya ini gambarannya gini. Seperti saudara waktu hari ini masuk ke gereja. Tidak ada seorang pun yang saudara memperhatikan kursi yang saudara duduki. Apakah ini saya, Pak Benny ngeprank enggak yuk hari ini yo. Kursinya tiba-tiba saya duduki jatuh gitu ya. Wah ketawa semua enggak. Semua saya lihat gini. Karena semua kondisinya gelap, semua datang. Shalom, shalom, shalom. Enggak ada yang kemudian gini. Enggak, duduk langsung. Gelap. Karena apa? Karena saudara percaya, kami memberi yang terbaik buat saudara. Bahkan saudara kalau prepare, saudara, ada yang gini, saudara. Oh goyang, ganti. Loh kenapa kok diganti? Goyang kak, nanti kasihan yang dengar firman Tuhan pusing katanya gitu. Jadi harus tidak goyang, diam gini, cek. Waktu saudara duduk, karena saudara percaya, tempat saudara yang duduki itu aman. Waktu kita mengenal Tuhan itu percaya kita gini. Gandol Gusti. Ya, kan? Yang kedua adalah melekat. Mazmur 91:4 katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Melekat, nempel. Perangko itu kalau sudah melekat, sesuatu yang sudah melekat, kalau dikelupas itu pasti robek, rusak. Waktu kita mengenal Tuhan, hati kita ini melekat sudah. Makanya tadi katakan gini, kita punya respon, punya pengenalan kita akan Tuhan menentukan respon kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita bicara tentang mendengar dan mengenal Tuhan, itu yang membuat kita mengalami sebuah perubahan. Hidup kita ini berubah, diubah jadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kembali kepada tema di bulan ini, bahwa kasih mengubahkan dunia. Ya, kalau kita bicara dunia, itu bukan bicara dunia yang besar. Tapi bicara dunia hidup saudara. Seorang pelajar, pegawai, karyawan, pengusaha, apapun dunia saudara, lewat hidup saudara, Tuhan mau kehidupan yang diubahkan mengubah dunia. Karena begini, mengubah dunia itu merupakan beban ilahi dan tanggung jawab yang Tuhan beri buat kita. Satu kehormatan buat kita. Makanya begini, waktu saudara mendengar sungguh-sungguh dan mengenal Tuhan dengan benar, hidup kita dirubah. Supaya kita ini jadi termostat, bukan termometer. AC ini, dia bukan pakai termometer, oh dingin, dia jadi panas, enggak. Tapi sesuai dengan apa yang kita gini. 16, dia tetap 16. Sekalipun di luar itu panas sampai 34, ini tidak akan terpengaruh. Kalau termometer, di luar panas dia ikut naik. Di luar dingin dia ikut dingin, turun. Saudaraku dikasih Tuhan, ini tanggung jawab kita. Tuhan beri.
Mengubah adalah beban ilahi dan tanggung jawab buat kita. Karena Tuhan bicara gini, waktu hidup saudara dan saya berubah. Tuhan hanya pengen menunjukkan gini, sebuah teladan yang harus ditunjukkan kepada dunia. Karena kita ini manusia gambar, semua orang gambar. Jadi kalau dunia ngomong gini, kalau kita ngomong sama dunia, kita harus berubah, serupa dan segambar dengan Tuhan. Mereka kan selalu bertanya gini, seperti apa? Nah, biarlah mereka melihat hidup kita yang dirubah. Memang kita masih belum sempurna. Ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Tapi biarlah dunia mau melihat hidup kita. Seperti apa kita terus berjalan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ya, mari kita akan baca sama-sama ini. Firman kebenaran mengubahkanku, perubahanku mengubah dunia. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan sebuah keyakinan. Saudara masih bingung, iya enggak ya, bisa enggak ya. Setiap kita, saudara diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk kita mengubah dunia kita. 1, 2, 3. Perubahanku mengubah dunia. Amin. Amin. Hidup saudara akan Tuhan pakai. Dan Tuhan memperhatikan kita. Jangan khawatir dengan sandang, pangan, dan papan. Kalau kita melakukan bahagian kita, Tuhan akan menyediakan. Tuhan menyediakan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya masih punya 2 menit. Pas. Sebentar sudah berdiri, sebentar. Saya sudah berdiri 45 menit ya. Kalau kita punya tujuan, mengerti isi hati Tuhan. Maka bagian Tuhan itu akan menyediakan kita. Yang penting kita lakukan ini. Firman kebenaran mengubahkanku, perubahanku mengubah dunia. Tahun 2014. Ketika Bapak Latif sebagai gembala kita bicara sama saya gini, Ben, kamu mau nih, Anda Pak Gilbert datang. Saya punya pikiran manusia. Waktu itu jemaat belum banyak seperti ini. Sekitar 15-18 orang, 20 orang. Saya pikir gini, supaya jemaat semangat, saya mau pakai di tempat ini, saudara. Saya juga ngukur dong, kekuatan kami, keuangan kami, di tempat ini cukup. Kemudian Bapak Gembala ngomong gini, kurang besar tempatnya. Itu seperti sebuah tamparan dalam hidup saya gini. Saya kemudian tanya sama Tuhan, Tuhan maksud Tuhan apa? Kalau memang ini dari Tuhan, aku mau nangkap ini. Aku mau tangkap ini. Ya, Pak Latif mulai tanya, gedung paling besar di mana? Oh di sana Pak, namanya New Sari Utama. Berapa itu? Dipikirnya kayak Lumajang. 22 juta, abu larangi, gitu ya. Di Lumajang cuma 6 juta. Ini kok mahal gitu ya. Kemudian ada gedung-gedung lain. Tapi hati saya waktu itu gini, seperti berkorban. Ini Tuhan mau ngapain? Kemudian saya cuma doa Tuhan, yes. Kalau memang Tuhan, aku siap. Udah. Kemudian singkat cerita, diubah. Rencana di New Sari Utama diubah jadi di Aston. Tapi di Rock News dibuat pengumuman. KKR Pak Gilbert di New Sari Utama. Nah, tidak biasa memang waktu Pak Gembala masih ada di sini, Pak Latif selalu bertukar. Minggu pertama kami khotbah di tempat masing-masing, minggu ketiga baru tukar kan. Itu saya di sini, saya di Lumajang. Waktu itu Pak Latif ngomong gini, Ben, kamu khotbah di Lumajang. Pi, ini minggu pertama. Enggak apa-apa.
Aku pengen jemaat di Jember juga punya semangat, punya antusias. Oke, khotbah. Singkat cerita khotbah selesai, ada orang yang datang. Dia bukan jemaat, dia hanya beribadah. Setelah itu dia pulang ke tempatnya. Dia ngomong gini, Pak, di tempat Bapak tadi bilang KKR, itu berapa harganya? Saya sudah pun tadi, oke. Langsung ngomong gini, Pak, saya yang bayar gedung itu. Bapak KKR di sini. Dan sejak saat itu, belum selesai. Kalau sudah di New Sari Utama, pasti sound systemnya gede, semuanya gede. Masih banyak kebutuhan lain. Hati sempat khawatir. Tuhan, gedung ada, ini ada. Saya berdoa sama Tuhan. Saya pegang ini. Kalau saya lakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti yang menyediakan semuanya. Orang dengar, oh kakak ini, aku nabur sound sistemnya gini. Semua tertutup. Dan saya lihat gini, kemurahan Tuhan itu terjadi. Bukan untuk kemegahan kita, bukan. Tapi Tuhan sedang mau tunjukkan kebesarannya buat kita. Pagi hari ini atau sore hari ini, kalau kita mau mengalami perubahan dalam hidup kita, itu bukan untuk diri kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Rasul Paulus selalu bilang ini, supaya kemuliaan-Mu Tuhan terpancar melalui kehidupanku. Kenapa? Karena lewat itu semua Tuhan sedang bergerak membawa setiap kita. Penyediaan Tuhan sediakan. Pekerjaan saudara, saya percaya pasti diberkati, disertai Tuhan. Studi saudara, pasti. Pasti Tuhan akan perlengkapi saudara. Asal kita sama-sama bergerak untuk mencapai tujuan Tuhan. Firman kebenaran mengubahkan kita, tapi perubahan kita akan mengubahkan dunia kita. Amin. Tundukkan kepala. Buka kedua tanganmu saudara. Terima kasih. Ini kami Bapak. Ini kami Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau tahu kelemahan kami. Tapi kami tahu Engkaulah kekuatan kami. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi mari katakan, bersamamu Bapa. Selesai menyampaikan apa yang harus hamba sampaikan buat jemaat-Mu. Berbicara lebih jauh dan dalam hidup kami. Supaya kami waktu kami mendengar, bukan sambil lalu. Tapi kami mendengar untuk kami memperhatikan sungguh-sungguh. Supaya kami memiliki pengenalan yang benar tentang Engkau. Dan hidup kami diubahkan.
Hamba impartasikan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan biarlah firman Tuhan digenapi dalam setiap hidup kami. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara mau mengubah dunia? Untuk mengubah dunia kita harus manunggal dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur. Mungkin bagi saudara yang belum menerima, yang beribadah, saudara bisa mengangkat tangan supaya saudara dilayanin. Pak Ferdi, ada 2 orang. Dan bagi saudara yang beribadah secara online, saudara bisa mengambil roti dan air putih sebagai pengganti anggur. Mari kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan setiap kami Tuhan, dan layakkan roti dan anggur ini, supaya melalui roti dan anggur ini Tuhan, kami memiliki persekutuan dengan Engkau Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum cawan ini di dalam nama Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Saudara bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah yang tercurah bagi kami Tuhan. Sehingga kami memiliki di dalam terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Kalau hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu, melalui perjamuan kudus pada hari ini, kami terus diingatkan Tuhan, persekutuan kami dengan Engkau, bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Sementara Papa berdoa, Mama berdoa bagi anak-anak. Anak-anak raja dengar apa yang didoakan papamu, mamamu, pengharapannya di dalam Tuhan. Dan mari jemaat, saya undang engkau ulurkan tanganmu. Kita dukung setiap orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Melihat anak-anak raja, anak kerajaan-Mu yang dilahirkan dari keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Kami bersuka cita mereka dididik dalam hati yang takut akan Tuhan. Mereka diajar, diberi teladan oleh orang tua yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya mereka akan bertumbuh dalam firman, dalam kebenaran. Sehingga mereka pada masa muda, masa tuanya juga tidak akan pernah melenceng ke kiri kanan. Karena mereka adalah mahkota kebanggaan orang tuanya. Mereka adalah kebanggaan orang tua juga kami Tuhan. Sehingga kami melihat di masa-masa mendatang anak-anak kami menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat bagi bangsa ini. Yang membawa bangsa ini semakin makmur, semakin maju dan semakin berkenan kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Memberkati orang tua ini yang telah mengajarkan anak-anaknya. Biarlah Tuhan, biarlah melalui kehidupannya bersama Tuhan mengalir persekutuannya juga dengan anak-anaknya. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya.
Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih setia Tuhan dahsyat dan ajaib dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Allah kita dahsyat, great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Haleluya, saudara diberkatin. Mari kita akan memberkati juga pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persiapkan persembahan saudara. Tuhan, kami mau menabur di tempat ini Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami. Kami mau memberkatinya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan aku, kata Tuhan, mengurapi engkau dan mengutus engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna yang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.